Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sejak tahun 2015 lalu, setiap tanggal 10 Juni ditetapkan sebagai Hari Media Sosial Nasional. Hari Media Sosial Nasional dianggap sebagai momentum yang tepat bagi warganet Indonesia untuk melakukan introspeksi diri agar selalu bijak dalam beraktivitas di dunia maya. Perkembangan teknologi yang kian canggih membuat berbagai sektor baik di industri maupun ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang terjadi di bidang telekomunikasi adalah adanya media sosial. Menurut data yang dipublikasikan We Are Social, sebuah perusahaan asal Inggris pada Januari 2020 lalu, terungkap bahwa 175,4 juta penduduk di Indonesia telah menggunakan internet dan 160 juta diantaranya telah menggunakan media sosial dari total 272,1 juta keseluruhan jumlah penduduk. Kini media sosial telah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sejak 6 tahun lalu, setiap tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia. Hari Media Sosial lahir dari kesadaran bahwa masyarakat Indonesia perlu meningkatkan edukasi dan bijak dalam bermedia sosial. Hal ini dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan melalui media sosial bisa memberikan pengaruh yang positif bagi banyak orang. Ya, untuk mengetahui bagaimana cara yang bijak menggunakan media sosial dan seberapa buruknya pengaruh media sosial jika tidak dipergunakan dengan bijak, kami akan berbincang langsung bersama Bapak Firman Kurniawan selaku pakar komunikasi dan di digital media. Selamat pagi Pak Firman, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mas Andrew. Baik Senang Pak. sekali Iya, kami juga sangat senang sekali hari ini bisa berbincang dengan Pak Firman. Pak Firman, media sosial saat ini menjadi sebuah tools yang sangat membantu di aktivitas kita, di seluruh aspek sebagian besar aktivitas kita, terutama di tengah pandemi saat ini ya. Media sosial bisa menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi dengan mudah, bisa membuat sebuah karya dengan media sosial, dan juga bisa menjadi lahan untuk berwirausaha yang bisa mendatangkan keuntungan untuk kita. Namun pertanyaannya Pak Firman, apakah sejauh ini di Indonesia media sosial sudah digunakan sewajarnya? Ya, pertanyaan tentang kewajaran penggunaan media sosial mengacu bahwa media sosial ini adalah pada saat ditemukan, pada saat diciptakan, merupakan medium komunikasi. Dan ada kata sosial, artinya berkomunikasi dengan orang banyak, orang yang ada di dalam jejaring. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang komunikasi, tujuan dari komunikasi bisa tujuan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan berbagai macam lainnya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa apakah media sosial sudah digunakan secara wajar, dalam porsi apakah fungsi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya itu sudah cukup terangkum di dalam penggunaan media sosial, nampaknya ada gejala bahwa media sosial lebih ditekankan pada penggunaan aspek ekonomi dan politik. Yang saya maksud adalah aspek ekonomi untuk menunjang misalnya UMKM, memasarkan karya, produk-produk baik yang skala rumahan sampai skala cukup besar, kemudian membahas tentang keunggulan maupun mungkin kelemahan sebuah produk, itu adalah sebuah aspek ekonomi. Tapi kita juga melihat bahwa munculnya profesi-profesi seperti seleb tweet, kemudian YouTuber, selebgram, dan sebagainya, itu merupakan aspek ekonomi tersendiri yang kadangkala kalau kita lihat apa yang ditawarkan, apa yang dimuat sebagai konten, itu tidak sepenuhnya adalah hal yang bermutu, namun mendapatkan traffic, kemudian juga mendapatkan porsi iklan yang cukup signifikan, sehingga dengan tanpa memproduksi konten yang
penting dan berguna bagi orang lain, seseorang pun dapat menikmati keunggulan ekonomi. Nah, ini kemudian menjadi formula kalau kita lihat terjadi persaingan membuat konten dalam tanda kutip yang penting viral, konten yang penting banyak trafficnya. Nah, urusan etika, urusan apakah itu berguna, kadang dilewatkan. Nah, demikian juga dengan penggunaan media sosial untuk kepentingan politik, akhirnya ketika kita mempromosikan kandidat tertentu, walaupun masih terlihat banyak cara-cara yang cukup beradab dan sesuai dengan konteksnya, namun juga maraknya hoax, maraknya ujaran kebencian dan sebagainya, ini karena aspek penggunaan media sosial untuk politik menjadi mengemuka. Dan konten tadi yang penting traffic, yang penting viral, itu nampaknya menjadi jalan berpikir, menjadi ideologi dari para penggunanya. Itu mungkin evaluasi hingga saat ini, Mas. Baik, jadi media sosial ini seperti pedang bermata dua ya. Kalau bisa menggunakannya dengan baik, bisa menjadi tools yang multifungsi yang tentunya juga memberikan impact yang baik juga buat kita dan masyarakat. Namun, jika kita nggak bisa mengontrolnya seperti tadi ya, mengedepankan traffic tanpa memikirkan impact yang timbul setelah video ataupun karya itu muncul, maka juga akan muncul impact-impact negatif di masyarakat luas. Nah, melihat banyak anak muda saat ini yang sudah adiksi atau edik yang ketergantungan dengan media sosial, kebanyakan mereka itu menjadi antisosial dan enggan gitu untuk berkomunikasi secara langsung. Mereka malah lebih nyaman untuk berkomunikasi secara virtual saja. Bagaimana Anda melihat ini, terutama di tengah kondisi kita juga yang saat ini masih pandemi? Apakah anak-anak muda ini ke depannya juga akan lebih enggan untuk bersosial secara langsung, Pak Firman? Ya, jadi kalau kita lihat secara umum, media sosial itu ibarat sebuah garis yang panjang. Garis itu adalah fungsi dari media sosial yang bisa menyebarkan ide, pikiran, perasaan secara cepat, luas, dan berbiaya murah, sehingga sangat bermanfaat. Namun kalau kita lihat, dia bisa dibelah menjadi dua di bagian tengah. Bagian tengah ke kanan itu ketika media sosial dimuati dengan konten-konten yang positif, tadi dia bisa membantu kita selama masa pandemi, bisa mempromosikan karya yang baik, kemudian bisa paling tidak digunakan untuk berkomunikasi secara intens dan murah. Tapi ketika kita berbicara titik tengah ke kiri, itu adalah konten-konten yang negatif, itu juga pengaruhnya sangat cepat, sangat luas, dan relatif murah. Nah, sehingga kalau tadi menyinggung dia digunakan untuk aktivitas politik dan sebagainya, memang cepat membentuk profil dari kandidat yang dijagokan dan juga menjatuhkan dari kandidat lawan. Demikian juga untuk kepentingan ekonomi, ketika kita memproduksi konten yang berbeda dari biasanya, bahkan kontroversial, penuh drama dan sebagainya, seringkali itu akan menjadi viral. Nah, ini juga akan menangguk keuntungan ekonomi karena bagi pengembang platform yang penting adalah iklan. Nah, ketika ada konten yang bisa dimuati iklan yang banyak, maka itu adalah keuntungan baik bagi pembuat konten maupun pemilik platform. Nah, tadi dikaitkan dengan era pandemi bagaimana kita berkomunikasi secara virtual, rasanya kita tidak perlu khawatir. Berkomunikasi itu intinya adalah menyampaikan ide, pikiran, gagasan, perasaan. Tentang modusnya adalah apakah menggunakan tatap muka langsung ataukah secara virtual. Namun yang penting adalah keterhubungan itu muncul. Memang tidak setiap komunikasi secara virtual dapat hadir secara sempurna, tapi paling tidak untuk mencapai tujuan itu sudah bisa tercapai tujuannya. Nah, untuk mengatasi kejenuhan, kemudian kesalahpahaman dan sebagainya,
maka tidak ada salahnya komunikasi analog, komunikasi tatap muka langsung itu juga perlu dilakukan. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, media sosial itu bukan hanya untuk kepentingan ekonomi politik atau untuk memproduksi konten yang demi keuntungan semata, baik keuntungan ekonomi maupun politik, tapi dia sesungguhnya adalah alat komunikasi yang multifungsi, yang sangat berguna, sangat cepat, dan relatif murah. Nah ini mungkin kita optimalkan penggunaan itu. Baik, itu dia ya. Sebetulnya media sosial multifungsi, tergantung bagaimana kita bisa menerapkannya. Tapi pertanyaannya Pak Firman, bagaimana agar kaum milenial, generasi muda ini tidak adiksi, tidak edik, tidak ketergantungan menggunakan media sosial? Karena mungkin saat ini banyak anak muda yang lebih memilih memegang gawainya daripada berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah mungkin. Bagaimana Pak? Apakah ada ideal waktu berapa jam untuk menggunakan media sosial, Pak Firman? Ya, betul. Ini kita berbicara tentang screen time. Jadi edik terhadap media sosial selain menyebabkan orang menjadi kurang gaul, menjadi asosial, juga bisa menyebabkan yang disebut sebagai digital fatigue, kelelahan akibat terlalu intensif menggunakan perangkat digital. Nah, sehingga saran saya adalah para millennials, anak muda, Gen Alpha, Gen Y, dan sebagainya, itu memvariasikan modus-modus komunikasinya. Jadi, komunikasi secara virtual, berhubungan secara tak terbatas, ruang dan waktu bisa menggunakan media sosial, tapi manakala kita bisa menjalin komunikasi secara tatap muka, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya komunikasi yang paling kaya ini adalah komunikasi tatap muka. Di situ kita bisa melihat ekspresi secara langsung, kita bisa mendengarkan intonasi orang yang berbicara secara sempurna, dan kemudian konteks dari pesan itu dapat diterima dengan utuh. Nah, media sosial tadi walaupun mempunyai keunggulan-keunggulan, tapi bagaimanapun dengan kekayaan komunikasi tatap muka, itu masih kalah kekayaannya. Nah, sehingga kita tidak perlu anti terhadap media sosial, tapi tidak juga perlu edik terhadap media sosial. Cara berkomunikasi itu perlu divariasi. Jadi masing-masing ada manfaatnya, seperti itu. Baik, jadi penggunaannya itu harus bisa balance ya, harus bisa seimbang agar tidak ada ketimpangan antara media sosial maupun komunikasi secara konvensional atau tatap langsung. Baik, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas, Pak Firman. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang berbagi kasih kepada lansia. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.